warahmatullahi wabarakatuh. Today we will learn about plotting graphs. Before we start to plotting the graph, first we must know the asymptote. What is asymptote? Asymptote is a line that a curve approach closer and closer until the distance between the asymptote and the point of the curve is approached to zero. So let's see the graph in here. Jadi ada kurva, kemudian ada garis, and usually it is called the asymptote karena dia nanti akan kita with dash line ya, kita tulis dash line di sini. Jadi nanti akan ada putus-putus, di mana kurva ini akan mendekati dash line tadi closer and closer. Jadi dia makin dekat sampai jarak antara kedua buah garis ini sehingga mendekati 0 ya kan. Nah sekarang macam-macam dari asymptote. Yang pertama adalah vertical asymptote, di mana x itu sama dengan a, line x is equal to a, and it is called the vertical asymptote. Dia dikenamakan ini apabila di limit of x-nya dari kanan atau dari kirinya itu adalah plus minus infinity. Lihat dulu gimana caranya finding the vertical asymptote, and usually it is the rational function, and we have the px and qx with vertical asymptote is equal to x is equal to a. And in here, whenever only the denominator of fx is equal to 0. Jadi kalau misalnya qx-nya ini equal to 0 dan px-nya ini tidak sama dengan 0, maka it is called the vertical asymptote. Let's see the example. Oke, kita lihat example-nya ini di mana fx-nya is equal to x over x square minus 4. And firstly in here, so we know that px is equal to x and qx is equal to x square minus 4. Jadi kalau misalnya sudah, sekarang kita cari akar-akar dari fungsi ini. Kita lihat di denominatornya. Kita lihat qx-nya adalah x kuadrat dikurang 4 ya. Kalau misalnya kita faktorkan, dapatnya kan x plus 2 dan x min 2. Kalau kita sama dengan ke 0, maka kita akan dapat akar-akarnya itu x sama dengan negatif 2 dan x sama dengan 2. So, in here, apabila kita substitusi negatif 2 dan 2, di sini itu kan di px, itu kan tidak sama dengan 0 ya. Berarti the vertical asymptote sudah bisa dipenuhi, di mana qi-nya itu sama dengan 0. Kalau kita substitusi x ini dan x ini ke sini, karena menghasilkan qi-nya sama dengan 0 ya, tapi pi-nya itu tidak mungkin sama dengan 0. X kuadrat dikurang 4 dengan x sama dengan negatif 2 dan x sama dengan 2 is called the vertical asymptote of the graph of f. Oke, selanjutnya ada horizontal asymptote. Horizontal asymptote is the line is equal to y is equal to b. Jadi nanti dibentuknya horizontal seperti ini if it is limit of x dengan negatif infinite mendekati negatif infinite dan infinite is equal to b. Jadi di sini mendekati infinite dan mendekati negatif infinite ya, is equal to b. Dan bagaimana sih cara menentukannya? Nah, ini sudah berhubungan dengan materi yang sudah kita pelajari, yaitu tentang limit x mendekati tak hingga. A rational function, misalnya ada fx dengan bentuk pangkat-pangkat seperti ini ya, nanti akan memiliki 3 buah kejadian. Jika n-nya di atas ini lebih besar daripada m, positif atau negatif tak hingga. Jika n ini pangkatnya sama dengan m yang di bawah, maka nanti hasilnya adalah an per bn. Jika n yang di atas ini kurang daripada pangkat yang ada di bawah, maka hasilnya 0. Sama dengan materi kita sebelumnya tentang limit tak hingga. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Find the horizontal asymptote of this function and the vertical too. Jadi kita lihat nih, gimana tadi cara menentukannya. Yang pertama untuk horizontal dulu ya. Untuk horizontal asymptote, tadi kan limitnya adalah x mendekati tak hingga ya dari fungsi fx. Since degree of x squared of minus x is equal to degree ini, jadi pangkat yang di atas sama pangkat yang di bawah dengan pangkat yang tertingginya ini kan x pangkat 2, di bawah juga x pangkat 2. Sama dengan cara sebelumnya kan limitnya apabila pangkatnya itu sama, maka jadinya adalah an per bn. Berarti ini 1 per 2. Jadi 1/2 ini atau y sama dengan setengah adalah horizontal asymptote dari fungsi f-nya, karena ini kan sama nih pangkatnya sudah. Sekarang yang selanjutnya ada vertical juga ya. Di vertical asymptote kita lihat hanya di fungsi yang di denominatornya, yang kemudian kita nanti faktorkan.
so we can get x minus 1 and 2x minus 3, so it is equal to 0, so we can get the x is equal to 1 and x is equal to 3 over 2. But in here we can see in here nih di px nya, kalau px kan kita faktorkan dapatnya x dalam kurung x kurang 1 ya. Nah, x kurang 1 dengan x kurang 1 di sini kan sama, so 1 is not the vertical asymptote, jadi only 3 over 2 aja. Oke. Tapi perlu diingat di sini ya, sebuah fungsi polinomial itu tidak punya no vertical asymptote or not have the horizontal asymptote. Sekarang yang ketiga adalah oblique asymptote. Oblique asymptote is the line that y is equal to mx plus n is an oblique asymptote to graph of fx, either that the limit fx minus mx plus n is approached to infinity and negative infinity is equal to 0. Jadi yang pertama biasanya kita menggunakan use long division, dimana bentuknya nanti px per qx ya, dimana degree of px ini akan 1 more than degree of q. Jadi pokoknya dia 1 lebih besar daripada pangkat yang ada di bawahnya. So we can divide px with qx. Maka di sini nanti akan mendapatkan fx-nya itu adalah, di sini adalah hasil baginya, mx plus n itu adalah hasil bagi, ditambah dengan nanti c itu adalah sisanya. Sisanya berapa dibagi dengan qx. Qx tadi adalah pembaginya. Maka nanti kita akan dapat fungsi fx-nya. Oke, let's see the example. Find the asymptote of the graph fx. Kita lihat fungsinya ini ya. Sekarang yang pertama adalah kita lihat di sini. Kita mau mencari vertical asymptote-nya. Vertical asymptote-nya dulu x dikurang 2, berarti faktornya adalah x sama dengan 2. Vertical asymptote of the graph of f because 2 makes only denominator 0. Okay. And then next is note that the degree of the numerator is 1 more than degree of the denominator. Ya kan? Ini lebih besar daripada yang ada di bawah pangkat tertingginya. So the graph of f has an oblique asymptote. By long division, nanti kita akan bagi x kuadrat plus x itu dibagi dengan x dikurang 2. Kalau kalian membaginya, kalian bisa menggunakan cara Horner atau dengan cara pembagian biasanya. Jadi nanti kalian akan dapat x plus 3. X plus 3 tadi adalah hasil baginya. Kemudian ditambah dengan 6. 6 ini adalah sisanya. Dibagi dengan x dikurang 2 itu adalah pembaginya. Silakan kalian coba menggunakan cara Horner atau menggunakan cara pembagian biasa. Maka kalian akan mendapatkan bentuk seperti ini nanti ya. Ini adalah hasil baginya, kemudian yang di sini adalah remindernya, kemudian yang di sini adalah pembaginya. Dan kita akan dapat y is equal to x plus 3. Ini dinamakan oblique asymptote-nya. So, next is we make a curve plotting. Ada beberapa cara yang harus step-step yang harus dipenuhi untuk membuat curve plotting. Yang pertama, ini ada 8 ya. Pertama adalah domainnya. Find out where the fx is defined. And the second is interval of decrease and increase. Oke, kita harus sudah pernah mempelajari decrease and increase ya. Jadi nanti kalian buat sign chartnya, kemudian kalian turunkan di turunan pertama, kemudian kalian cari tahu di mana dia fungsi itu naik, di mana fungsi itu turun. Yang ketiga adalah lokal ekstrema. Jadi kalau kalian mau mengetahui lokal ekstrema, kita lihat dari critical point-nya. Critical point nanti akan dilihat di mana it is maximum, it is minimum, or neither dengan menggunakan first derivative test. Kemudian selanjutnya ada concavity and inflection point. Concavity and inflection point ini nanti kita turunkan ke 2 kalinya. Kalau sudah diturunkan kedua, we can know that where it is concave up and where it is concave down. Kalau kita sudah tahu, kemudian kita buat sign chart-nya. Kalau sudah buat sign chart, maka kita akan tahu what is the inflection point-nya. Kalau sudah, cara kelima yaitu intercept. Jadi kita sama dengan kan, misalkan x sama dengan 0, so y-nya di mana ya kan? Kalau misalnya kita sama dengan kan y sama dengan 0, maka di mana titik-titik yang lainnya. Kemudian selanjutnya, behavior of infinity yang ke-6. Jadi kita nanti coba cari limit of x-nya mendekati positif tak hingga atau negatif tak hingga to see how the graph of f behaves as x approach to plus minus infinity.
and the 7 is asymptote. Jadi kita cari nih asymptotnya, semua asymptotnya. It is horizontal, it is vertical, or it is the oblique asymptote. And the last is we start grabbing by plotting the local extrema, inflection point, and intercept. Then using the rest of the information, complete the plot by joining the plot points. Okay, let's see the example. Plot the graph of the function. Nih, ada fungsinya. Sekarang kita diminta untuk membentuk garis dan juga gambarnya seperti apa. Yang pertama adalah kita cari domainnya. Oke, ini adalah fungsi polinomial. Kalau fungsi polinomial, it means that it is defined for all the value of x. Yang kedua adalah cari increase and decrease. Sekarang kita turunkan di turunan pertamanya. Sekarang kalau sudah dapat turunan pertama, baru kita faktorkan. Kalau kita faktorkan, dapat x sama dengan 0 dan x plus 2, x min 2. Sekarang kalau sudah itu, kita buat sign chartnya dengan titik-titik negatif 2, 0, dan juga 2. As usually, kita coba titik-titik semisal selain negatif 2, 0, dan 2. Jadi kalau dari sini, kita dapat tahu bahwa increasing di negatif tak hingga sampai negatif 2. Kalau dari 0 sampai 2 itu juga increasing juga dari 0 sampai 2, dan decreasing antara negatif 2 sampai 0, dan decreasing until infinity. Kalau sudah tahu interval of increase and decrease, yang ketiga adalah cari lokal ekstremanya. Kalau dari sign chartnya ini, kita lihat kan di F turunan pertamanya, has a local maximum di mana? Lokal maksimumnya di negatif 2 ya, karena di sini kan max, kemudian min. Kemudian lokal minimumnya ada di mana? Lokal minimumnya ada di 0 ya, dari minimum ke maksimum, berarti kan 0 adalah lokal minimumnya. Sekarang 2 di sini juga adalah maksimum, lokal maksimumnya ya, dari max kemudian ke min. Oke, kalau sudah lokal ekstrema, sekarang cari concavity and inflection point-nya. Berarti turunkan lagi fungsi yang ini menjadi turunan keduanya ya. Kalau kita turunkan yang ini tadi nih, 4 ini jadi negatif 12x kuadrat plus 16 sama dengan 0. Kita sama dengankan dengan 0. Kalau sama dengan 0, maka kita kalkulasikan, maka dapat x sama dengan plus minus 2 per akar 3. Berarti di sini ada plus 2 akar 3 dan di sini minus 2 akar 3. Sekarang kita substitusi titik-titik selain ini ya, selain ini. Kemudian berarti kalau negatif kan maksudnya adalah concave down ya kan. Kalau positif concave up, kalau negatif concave down lagi. Dan di situ juga kita sudah dapat titiknya ada inflection point-nya, itu ada negatif 2 akar 3 dan x-nya sama dengan 2 akar 3. Yang selanjutnya adalah mencari intercept-nya. Untuk x sama dengan 0. Untuk x sama dengan 0 itu y-nya sama dengan negatif 7 ya. Kalau misalnya kita substitusi x-nya di sini dengan 0, maka akan dapat negatif 7. Sekarang untuk y sama dengan 0, maka kita akan dapat intercept-nya, x intercept-nya ada tuh 2, 3, ada 4 ya. Yang pertama ini kita buat f(x)-nya ini, dimana f(x)-nya itu atau y-nya itu sama dengan 0 kan, sama dengan 0. Kemudian kita lihat ini kan ada x pangkat 4. X pangkat 4 itu kan bisa sama dengan kan x kuadrat dikali dengan kuadrat lagi ya kan, ditambah 8x kuadrat dikurang 7. Sekarang kita misalkan x kuadrat itu sama dengan a, maka kita akan dapat negatif a kuadrat tambah 8a dikurang 7 sama dengan 0. Sekarang kita faktorkan, dapat a kurang 7, a dikurang 1, atau kita substitusi a itu kembali dengan x kuadrat, maka dapat x kuadrat dikurang 7, x kuadrat dikurang 1. Dari sini kita akan dapat faktor-faktornya. X kuadrat dikurang 1 itu kan x plus 1, x min 1 ya kan. Kalau x kuadrat dikurang 7 kan sama dengan x kuadrat sama dengan 7, atau x sama dengan plus minus akar 7. Makanya kita akan dapat 4 buah titik di sini. Selanjutnya ada behavior of infinity-nya. Sekarang kita coba ini dengan negatif tak hingga dulu. Negatif tak hingga maka akan menghasilkan negatif tak hingga. Kalau f(x)-nya ini dengan positif tak hingga, kita coba di sini. Oh maaf, ini nanti akan jadi negatif tak hingga ya. Ini. So the graph goes to negative infinity, to the left and to the right. Jadi sama, kanan dan kirinya juga akan negatif tak hingga. Yang ketujuh adalah since f is a polynomial, so it has no asymptote. Jadi baru yang terakhir adalah plotting the graph-nya. Kalau kita coba substitusi dapat titik-titik sebelumnya tadi kan, kita dapat di increase dan decrease tadi ada negatif 2, 0 sama 2 ya kan.
Berarti kalau kita substitusi ke fungsi awalnya, maka akan dapat 9. Kalau kita fungsi f0 ini dapat negatif 7, f2 nya dapat 9. Kemudian kita juga dapat tadi di inflection point kan ada negatif 2 akar 3 dan 2 per akar 3. Maka nanti kita substitusi dapatnya 5 per 3. Jadi sekarang kita bisa plotting graph-nya seperti ini. Jadi kita ketahui kan dari tadi banyak ya titik-titiknya ya. Kalau misalnya di titik ini 0, sama dengan 0 negatif 7. Titik di sini tadi misalnya negatif 2, maka akan 9. Ini negatif 2 akan 9 juga. Kalau yang di sini tadi 2 per akar 3 dan negatif 2 akar 3 itu 5 per 3. Sekarang baru kita bentuk graph-nya seperti ini. Jadi graph-nya seperti ini. Dimana tadi kan mendekatinya negatif tak hingga semua ya fx-nya. Maka bentuk graph-nya seperti ini. Example selanjutnya ini adalah plot graph the function. Ya, kita lihat. Yang pertama sama juga domainnya. Recall that the domain of the rational functions is a real number. Expect the number that make the denominator is 0. Berarti denominatornya itu tidak boleh 0 ya kan? Berarti semua bilangan real tapi kecuali x sama dengan negatif 2. Cara kedua, step kedua maksudnya yaitu interval of increase and decrease-nya. Kita turunkan dulu turunan pertamanya, maka akan dapat menggunakan quotient rule, jadi dapat 10 per 2x plus 4 kuadrat. Nah ini karena di sini fungsinya adalah positif ya, walaupun kita substitusi x-nya dengan negatif, maka dia akan selalu positif. So turunan pertamanya akan selalu lebih daripada 0 for all the value of x kecuali negatif 2. Jadi karena dia akan lebih daripada 0, maka it is always increasing in its domain. Kemudian kita cari ekstremanya, lokal ekstrema. Note that f prime does not change its sign by first derivative test. We say that f has no local extrema. Jadi kalian coba nanti bentuk sign chartnya dengan titiknya adalah negatif 2 dan silakan substitusi negatif 2 itu misalnya negatif 3 akan menghasilkan positif, kemudian kalau misalnya kita coba substitusi 0 juga akan menghasilkan positif. Jadi dari kiri ataupun dari kanan nanti selalu increasing, so it has no local extrema. Yang keempat adalah cari concavity and inflection point-nya. Jadi turunan keduanya kita cari, dapat fungsi ini ya. Kalau sudah dapat, sekarang kita coba titiknya. Ini kan 2x plus 4 juga ya, berarti x-nya tidak sama dengan negatif 2 kan, berarti negatif 2 kita taruh di sini. Nah, sekarang kita cari karena concavity dan inflection point ini, kita harus tahu concave up and concave down-nya. Berarti kita coba ini misalnya negatif 1. Kalau negatif 1 di sini, maka nanti akan hasilnya negatif. Kalau misalnya negatif 3 misalnya di sini, maka akan menghasilkan positif. Kalau positif berarti di sini concave up, kalau di sini berarti concave down. Sekarang kita tahu bahwa kalau concave up itu berada di antara negatif tak hingga sampai dengan negatif 2. And concave down dari negatif 2 sampai dengan plus infinite ya. Kalau concave down-nya berarti plus infinite. Nah, sekarang kita tahu bahwa di sini ada concave up, kemudian ada concave down. But at point F is not defined, tidak terdefinisi karena dari awal sudah tidak terdefinisi ya kan. Therefore, there is no inflection point. Selanjutnya adalah cari intercept-nya untuk x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Kalau x sama dengan 0 nanti akan dapat negatif 3 per 4. Kalau y sama dengan 0 nanti dapat x sama dengan 3. Sekarang cari behavior at infinity-nya dengan positif dan negatif tak hingga. Kalau bentuknya seperti ini, karena dia pangkat paling tingginya dengan pangkat yang paling tinggi di atas dan di bawah ini sama, maka nanti akan dapat setengah ya kan. Kemudian cari asymptotnya. Dari step 6 tadi kan kita sudah dapat ya horizontal asymptotnya. Karena itu kan sama, y sama dengan setengah di horizontal asymptot di step ke-6 tadi. Kemudian ya di step ke-6, kemudian also x is equal to negative 2 is a vertical asymptot of graph of f because minus 2 is make the denominator 0. Sekarang kita curve plottingnya. Tadi ada asymptot y-nya sama dengan negatif setengah, y-nya sama dengan setengah. Kemudian x-nya sama dengan negatif 2 dan fungsi fx-nya infinite ya kan, dan fungsinya juga ada satunya infinite di sini. Tapi kita punya titik-titik intercept-nya tadi di titik 0, negatif 3 per 4 dan titik 3,0.
Jadi kita bentuk grafnya seperti ini. Ini horizontal asymptote, ini vertical asymptote, ini fungsi y sama dengan fx, dan ini fungsi y sama dengan fx juga, tapi menyentuh sumbu x di titik 3,0 dan di titik 0,-3/4. So, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.